Halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal turunan. Di sini akan ada 5 soal yang akan kita bahas, dan soal-soal ini berkaitan dengan konsep turunan yang telah dipelajari. Antara lain ada turunan untuk fungsi perkalian, kemudian nilai turunan, dan juga ada aturan rantai atau turunan untuk fungsi komposisi. Di sini akan kita mulai bahas dari soal nomor 1. Untuk soal pertama, diketahui fungsi Gx sama dengan 2x plus 3 dikali x min 3. Yang ditanyakan adalah nilai dari G0 dikurang 4 dikali turunan pertama G yang x-nya diganti jadi 0. Jadi di sini kita mencari ada nilai G0, kemudian mencari turunan pertama fungsi G, dan juga kalau sudah dapat turunannya, kita cari nilainya kalau x-nya diganti jadi 0. Pertama, kita mau cari dulu turunan pertama untuk fungsi G. Karena di sini bentuk fungsi G-nya perkalian, kita misalkan ini fungsi U dan ini adalah V, maka untuk turunan pertamanya, kita bisa pakai rumus turunan pertama U dikali V ditambah U dikali turunan pertama dari V. Untuk U-nya, turunan pertamanya adalah 2. Sedangkan untuk V-nya, turunan pertamanya adalah 1. Karena di sini X-nya pangkat 1. Kemudian, kita masukkan ke rumus, jadi 2 dikali V-nya adalah X min 3, ditambah U-nya 2X plus 3, dikali turunan pertama dari V yaitu 1. Kemudian dikalikan, jadi 2X min 6, ditambah 2X plus 3, jika dihitung lagi jadi 4x min 3. Sekarang kita akan cari mulai dari G0. G0 sama dengan kita masukkan 0-nya ke sini. X-nya semua diganti 0, jadinya 2 dikali 0, 0 ditambah 3 dikali 0 dikurang 3. Sama dengan 3 dikali min 3, min 9. Kemudian turunan pertama fungsi G, X-nya diganti jadi 0. Berarti kita pakai ini, tapi X-nya diganti jadi 0. 4 dikali 0 dikurang 3. Jadi min 3. Lalu kita masukkan ke bentuk yang ditanyakan, G0 itu min 9 dikurang 4 dikali min 3. Dikali jadinya plus 12. Min 9 ditambah 12 sama dengan 3. Berikutnya soal nomor 2. Yang diketahui adalah fungsi X sama dengan 4x pangkat 3 ditambah AX dikurang 52, dan nilai dari F3 adalah 50. Yang ditanyakan adalah nilai dari turunan fungsi F, tapi turunan kedua. Taunya turunan kedua karena di sini ada tandanya petik 2. Kalau petik 1 berarti turunan pertama. Yang dicari adalah nilai turunan kedua untuk fungsi F jika X-nya diganti jadi setengah. Berarti kita akan 2 kali menurunkan fungsi F. Tapi sebelum menurunkan fungsi F, di sini ada variabel A yang kita nggak tahu nilainya. Jadi kita akan cari nilai A dulu menggunakan ini yang diketahui, F3 sama dengan 50. F3 kan artinya X di sini diganti 3. X yang di belakang juga diganti 3. Jadi, berdasarkan yang diketahui nih, F3 sama dengan 50. Semua X-nya kita ganti jadi 3. Jadi 4 dikali 3 pangkat 3, ditambah A dikali 3 min 52, sama dengan 50. Ini 108 ditambah 3A dikurang 52 sama dengan 50. 3A sama dengan min 6, A-nya sama dengan min 2. Jadi kita sudah dapat rumus fungsi fx-nya yang lengkap, yang sudah diganti A-nya menjadi min 2. Kemudian kita akan cari turunan pertamanya dulu. Turunan pertamanya adalah 4 dikali pangkatnya maju, lalu pangkatnya dikurang 1, 2x turunannya adalah min 2. 52 karena konstanta turunannya 0, jadi nggak usah ditulis lagi. Maka turunan pertamanya adalah 12
X kuadrat min 2. Kita turunkan lagi. Turunan kedua berarti kita menurunkan dari fungsi turunan pertama. Jadi ini yang akan kita turunkan. Jadi 12 dikali pangkatnya 2 maju ke depan, dikali X pangkat 2 kurang 1, 1. Kemudian min 2 yang belakang karena konstanta turunannya adalah 0. Jadi turunan keduanya adalah 24X. Yang ditanyakan adalah turunan kedua dan X-nya diganti 1/2. Jadi 24 dikali setengah sama dengan 12. Ini adalah nilai dari turunan kedua fungsi f yang X-nya diganti jadi setengah. Nomor 3. Diketahui F1 sama dengan 2. Turunan pertama fungsi F1 sama dengan 6. G1 sama dengan 5 dan turunan pertama G yang X-nya diganti 1 itu sama dengan min 3. Jika ada fungsi Hx yang terbentuk dari Fx dikali Gx, maka turunan H untuk X-nya diganti 1 itu nilainya sama dengan berapa? Dari sini berarti kita harus mencari turunan pertama dari fungsi H. Karena fungsi H terbentuk dari dua fungsi yang dikalikan, maka kita menggunakan konsep turunan fungsi perkalian. Turunan fungsi perkalian biasanya kan ditulis turunan pertama U dikali V ditambah U dikali turunan pertama V. U-nya itu adalah fungsi yang depan, V adalah fungsi yang di belakang. Jadi kalau di sini Fx sebagai U dan Gx sebagai V, maka turunan pertama fungsi H itu bisa ditulis turunan pertamanya U itu berarti F aksen X dikali V berarti V-nya itu adalah Gx. Kemudian ditambah U, U-nya adalah Fx. Dan turunan pertama V adalah turunan pertama dari Gx. Ini adalah bentuk turunan pertama dari fungsi Hx, dijabarkan menggunakan rumus turunan fungsi perkalian. Kemudian yang ditanyakan adalah turunan pertama fungsi H, tapi X-nya diganti jadi 1. Jadi semua X yang ada di sini kita ganti jadi 1. Nah, di sini karena sudah diketahui nilai-nilai fungsinya untuk X sama dengan 1, kita tinggal lihat di soal. F aksen 1, turunan pertama dari fungsi F, kalau X-nya diganti 1, itu sama dengan 6. Kemudian G1 itu adalah 5. Lalu F1 ini adalah sama dengan 2, dikali G aksen 1, sama dengan min 3. Kemudian dihitung seperti biasa, 6 kali 5, 30, 2 dikali min 3, min 6. Hasilnya adalah 24. Ini adalah nilai dari turunan pertama fungsi H untuk X sama dengan 1. Nomor 4. Jika U sama dengan Y pangkat min 3 dan Y sama dengan X kuadrat plus 2X, maka du per dx adalah itu adalah simbol dari turunan pertama untuk fungsi U terhadap X. Nah, karena yang ditanyakan adalah turunan fungsi U terhadap X, sementara di sini fungsi U-nya itu dalam variabel Y, maka kita menggunakan aturan rantai atau turunan untuk fungsi komposisi. Aturan rantai kalau bentuknya du per dx itu bisa ditulis seperti ini. Du-nya kan dalam variabel Y. Kita turunkan dulu dalam Y. Kemudian dikali dy. Fungsi Y kita turunkan dalam, di sini ada variabel X, jadi turunkan dalam dx. Ini adalah aturan rantai. Aturan rantai bentuknya perkalian dan di sini sama ya. dy. Selanjutnya kita masukkan turunan pertama U terhadap Y. Ini kita turunkan, berarti pangkatnya maju ke depan, lalu Y-nya pangkatnya dikurang 1, jadi Y pangkat min 4. Kemudian dikali dy per dx. Kita menurunkan fungsi Y terhadap X. Kita turunkan menjadi 2X ditambah 2. Ini adalah turunannya. Kemudian sebelum kita lanjutkan menghitung, ini kan variabelnya beda. Yang satu X, yang ini Y.
Nah, yang kita ubah adalah y-nya, karena diketahui y itu sama dengan x kuadrat plus 2x. Jangan lupa masih punya pangkat min 4. Kalau mau disederhanakan lagi bentuknya, min 3-nya bisa kita kalikan dengan yang belakang. Jadi min 6x min 6, kemudian x kuadrat plus 2x pangkat min 4-nya ini boleh kita taruh di bawah karena pangkatnya minus. Jadi x kuadrat plus 2x pangkat 4. Ini adalah hasil dari du per dx atau turunan pertama fungsi u terhadap variabel x. Yang terakhir soal nomor 5. Diketahui y sama dengan 3x min 4 dipangkatkan 2. Supaya dy per dx sama dengan 12, maka nilai x harus berapa? Untuk nomor 5 ini yang diketahui dy per dx sama dengan 12. dy per dx itu kan artinya turunan fungsi y terhadap x. Nah, di sini kalau kita turunkan sekali ya, kemudian x-nya diganti angka, itu diketahui hasilnya jadi 12. Nah, angkanya ini harus kita cari berapa? Maka, kita akan menurunkan si fungsi y-nya ini. Karena bentuknya adalah bentuk pangkat, 3x min 4 dipangkatkan 2, maka kita akan turunkan menggunakan cara komposisi. Jadi menurunkannya adalah kita turunkan dulu fungsi besarnya yang dipangkatkan 2, berarti 2-nya maju ke depan nih, 2 yang dari pangkat, kemudian fungsi besarnya yaitu 3x min 4 yang tadinya pangkat 2, pangkatnya turun jadi pangkat 1. Selanjutnya kita turunkan fungsi yang di dalamnya. Yang di dalam itu kan 3x min 4. Kalau kita turunkan, hasilnya adalah 3. Kalau dilanjutkan dihitung, boleh 2 kali 3 itu 6, dikali 3x min 4. Pangkat 1, satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kita udah dapet ini turunan pertama fungsi y terhadap x. Nah, karena diketahui dy per dx sama dengan 12, kita bisa tulis di sini sama dengan 12. Lalu kita cari deh x-nya nilainya berapa. Kita bagi 6 jadi 3x min 4 sama dengan 12 bagi 6 itu 2. 3x sama dengan 2 tambah 4, 6. X sama dengan 6 bagi 3, 2. Jadi, untuk mendapatkan dy per dx sama dengan 12, turunan pertama harus dimasukkan atau disubstitusi x-nya dengan angka 2. Selamat belajar ya.